Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih dalam lindungan Allah dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Tetap safety ya, tetap di rumah, jangan ada yang keluar-keluar. Baik, kita lanjut tentang materi kita hari ini, yaitu tentang kebahasaan laporan hasil percobaan. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang strukturnya. Nah, kita masuk tentang kebahasaannya sekarang. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ananda masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang struktur dari laporan hasil percobaan. Nah, struktur dari laporan hasil percobaan itu apa saja? Ada yang masih ingat? Nah, kemarin itu sangat banyak ya strukturnya, ada mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, bahan, alat, sampai akhirnya nanti ke daftar pustaka. Itu kalau ya strukturnya yang lengkap, tapi ada yang tidak lengkap atau sederhana. Oke, kita lanjut. Ya, untuk pelajaran kita hari ini, materi kita pada tes laporan hasil percobaan itu ada 2 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan, sehingga nanti menghasilkan tujuan pembelajaran kita itu menelaah struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dari laporan percobaan. Nah, itu dia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Lanjutlah ya Gi, kita apa saja sih ciri bahasa dari tes laporan percobaan? Apa saja sih yang mencirikan bentuk dari teks laporan percobaan membedakan dari teks yang lainnya? Ada 4. Itu menggunakan kalimat kompleks, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menggunakan kata rujukan, dan terakhir menggunakan istilah teknis. Nah, ini dia ada 4 ciri bahasa dalam tes laporan percobaan atau eksperimen. Kita langsung tinjau yang pertama, itu adalah menggunakan kalimat kompleks. Nah, menggunakan kalimat kompleks itu apa? Nah, kalimat kompleks ini adalah lawan dari kalimat tunggal. Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik itu berupa penambahan fungsi, keterangan, ataupun dengan perluasan pada fungsi-fungsinya. Kalimat ini biasanya memiliki lebih dari 1 klausa atau 1 verba. Itu contohnya ya, Nak. Biasanya itu dia ada 2 fungsi di sana. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, ini dia kata penghubung atau konjungsi itu adalah kata tugas yang menghubungkan 2 klausa, kalimat atau paragraf. Ada banyak kata penghubung dalam tata bahasa. Di antaranya ada dan, atau, tetapi, setelah, sebelum, banyak sekali. Ada yang menghubungkan antar klausa, ada menghubungkan antar kalimat, bahkan paragraf ya. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan di sini adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kata dari kata rujukan ini adalah tersebut. Contohnya itu ada akan, tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Nah, hal tersebut itu mengacu kepada kata atau kalimat sebelumnya. Itu dia. Oke, selanjutnya itu adalah menggunakan istilah teknis. Istilah ini adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, itu dia istilah teknis. Itu adalah istilah dalam satu bidang ilmu tertentu. Contoh, kalau misal dalam bidang ekonomi itu ada namanya distribusi, atau dalam bidang biologi ada namanya anatomi, seperti itu. Oke, nah itu materi kita pada hari ini. Saya harapkan nanti jangan lupa dicatat materinya di buku catatan antum, dan jika tidak paham boleh bertanya dengan ustazah. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tidak ada tugas ya, jadi pertemuannya sampai di sini. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.